Bulan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya. Apa yang kelihatannya? Nampak nggak? Bisa nampak nggak? Nampak ya? Oke, hari ini kita akan share, Sensei akan write something here berkaitan dengan bagaimana kita ingin mengucapkan dalam bahasa Jepang perkataan-perkataan apabila kita ke rumah sesiapa ya. Okey, kita ada perkataan sebagai contoh minasang, kita akan gunakan perkataan irashaimase. Irashaimase. Pernah dengar perkataan irashaimase? Irashaimase. Tulis ya, tulisannya bagus tulisannya. Irashaimase. Okey, irashaimase ini maksudnya gimana gitu ya? Irashaimase. Okey, minasang ya. Irashai atau irashaimase. Irashaimase. Ataupun kita gunakan perkataan irashai. Irashai. Okay, ini dua perkataan yang biasa kita gunakan untuk tetamu-tetamu yang hadir, yang datang. Dan kerap kalau kita ke toko-toko Jepang, kita akan lihat digunakan perkataan irashai, irashaimase, irashaimase. Itu maksudnya selamat datang. Selamat datang, maksudnya selamat datang. Ini biasanya kita gunakan untuk toko-toko, untuk di warung-warung yang menjual barang-barangan Jepang itu akan dengan perkataan irashaimase, irashaimase. Okay? And then kalau satu lagi perkataan kita ada perkataan yokoso. Yokoso ini beda ya. Yokoso ini tidak sama dengan maksud irashaimase. Okay? Kalau irashaimase ini kita gunakan untuk sesuatu yang sudah ada di situ, di tempat itu. Contoh kalau orang-orang yang datang dari jauh daripada luar negara, daripada contoh Malaysia, orang Malaysia pergi ke Indonesia, okay? Hadir ke Universitas Adibuana. Di situ kita gunakan yokoso. Maksudnya kita panggil yang jauh, kita undang masuk ke Adibuana, itu yokoso. Tapi irashaimase ini biasa kita gunakan sebagai contoh kalau ada itu dipanggil apa? Customer. Customer yang membeli belah, yang bershopping itu kita gunakan irashaimase. Okey, contoh di toko-toko, di warung-warung kita gunakan irashaimase. Kita tidak menggunakan yokoso. Yokoso ini lebih digunakan untuk orang yang berkunjung ke negara. Yokoso. Nihon ni yokoso. Malaysia ni yokoso, Indonesia ni yokoso. Contoh ya, Indonesia ni yokoso. Okey. Dan kita boleh guna salah ejaan ini Indonesia ni yokoso. Okey. Dan then kita boleh gunakan perkataan Malaysia ni yokoso. Nihon ni yokoso. Ini maksudnya selamat datang kita ucapkan kepada sesiapa yang baru sampai gitu. Yokoso. Irashaimase ini kita boleh berikan kepada, kita ucapkan kepada contoh di toko-toko. Di toko-toko ini kita gunakan irashaimase. Irashai ini ada singkatannya. Tapi yokoso enggak ada singkatannya. Kalau irashai ini ada singkatan yang kita gunakan untuk welcome, to greet people to come somewhere. Okay, for example, kita greet people to come to our place. Okay, kita gunakan irashaimase. Nah, biasanya diucapkan di rumah. Di rumah boleh kita gunakan irashaimase, irashaimase. Selamat datang ke rumah saya. Di rumah ini tak boleh katakan yokoso. Tetapi kalau yang datang daripada negara yang jauh, kita pertama kali kita boleh katakan perkataan yokoso. Okay, yokoso ataupun irashaimase. Okay, ini dua perkataan yang berbeza ya. Toko-toko, warung, apa lagi ya? Di mana lagi ada ya? Di airport ya, bandara. Di bandara ini semua kita gunakan perkataan silap, maafkan saya.
Ini bandara dengan airport ini berada di Yokoso di sini ya. Ini di bandara ataupun airport. Airport ini kita gunakan perkataan Yokoso. Ya, nggak bisa gunakan irashaimase. Oke, Septian coba bilang irashaimase. Irashaimase. Itu udah bunyi orang Jepang itu. Irashaimase. Kita boleh gunakan perkataan dozo irashaimase. Ini lagi pola ya. Dozo irashaimase. Dozo irashaimase. Maksudnya silakan, selamat datang. Dozo irashaimase. Oke. Ini boleh digunakan di mana-mana aja. Dozo irashaimase. Agata-san, dozo. Coba bacakan, coba sebutkan. Dozo irashaimase. Dozo irashaimase. Nah, irashaimase. Jadi irashaimase ini kita nggak perlu bilang kemana. Contohnya, kita nggak perlu bilang dozo irashaimase adibuana. Nggak ada itu. Oke, dozo irashaimase di situ aja. Oke, lokasinya udah ditahu di situ. Berarti semasa Agata-san, Septian-san berdiri di hadapan pintu masuk ke Adibuana, itu boleh bilang dozo irashaimase. Maksudnya selamat datang. Tapi kalau ada kumpulan daripada Malaysia ataupun negara lain ke Adibuana, dibilang Yokoso. Adibuana ini Yokoso. Selamat datang ke Adibuana. Maksudnya itu Yokoso, itu perkataan yang kita bisa gunakan. Dozo irashaimase dan Yokoso. Ya, Indonesia ini Yokoso. Jadi kita minta, Sensei mau minta siapa ya? Siapa nih namanya? Sensei mau panjangkan ini. Sensei mau siapa yang ada di sini? Sensei nggak kelihatan nama sekarang ini. Indah Restari-san. Indah Restari-san. Imaska? Indah-san. Indah-san di mana ya suara itu seperti ada. Kerja Oke. Kalau bisa kita minta. sedang kerja Sensei. Ya, nggak apa-apa. Dego-san, wah, sedang kerja juga ya? Dego-san sedang kerja ya? Oke, sedang kerja ya. Baik, Sensei. Dego-san coba baca yang ini ya. Coba baca yang 3 yang Sensei highlightkan. Ini Indonesia ni Yokoso, Malaysia Yokoso, Nihon Yokoso. Silakan baca. Indonesia ni Yokoso. Yokoso. Malaysia ni Yokoso. Nihon ni Yokoso. Oke, bunyinya ya, ini bukan Yokoso, Yokoso. Sekali lagi Dego-san, Yokoso. Bukan you ya, Yokoso. Bunyi Yokoso ya. Yokoso. Dalam bahasa Jepangnya Yokoso ya. Oke, sebagai contoh kasih tukar kepada bahasa Jepangnya, ya begini tulisannya ya. Dalam bahasa Jepangnya tulisannya akan bertukar menjadi Yokoso. Itu Yokoso. Oke. Malaysia ni Yokoso, Indonesia ni Yokoso. Jadi saya akan tulis di sini supaya minasan lebih jelas. Oke, Indonesia ni Yokoso. Gitu. Dan seterusnya Malaysia ni Yokoso. Ya. Oke, Nihon itu bahasa Jepang ya. Nihon ni Yokoso. Yokoso. Ini maksudnya selamat datang kita ucapkan kepada sesiapa saja yang datang. Ini bila bisa digunakan kepada sesiapa aja ya, nggak bisa. Ini bahasa yang polite. Bisa digunakan untuk sensei, bisa digunakan untuk teman-teman. Jadi kita menggunakan Indonesia ni Yokoso. Selamat datang ke Indonesia. Oke, sebagai contoh, Adibuana ni Yokoso. Selamat datang ke Adibuana. Tapi irashaimase ini hanya lebih kecil. Itu lebih kepada tempat yang toko-toko, tempat seperti warung, kafe-kafe, itu kita gunakan irashaimase. Oke, intonasinya irashaimase.
irashaimase, dozo irashaimase, itu bisa kita gunakan perkataannya. Ini untuk perkataan sebagai tanda mengalu-alukan orang yang hadir. Seterusnya saya ingin berikan perkataan apabila kita mengucapkan selamat, ucap selamat ini perlu ada ya. Kalau sebelum ini kita belajar tentang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau berikan perkataan yang kita gunakan untuk apabila kita mau makan, kita gunakan perkataan itadakimasu. Oke, itadakimasu. Kemudian kita gunakan ittekimasu, itterashai, itterashai, tadaima, and then osakini. Ini adalah perkataan-perkataan yang saya ingin minasan belajar pada hari ini ya. Yang akan kita belajar pada hari ini perkataannya, yaitu bermula dengan perkataan-perkataan yang seperti itadakimasu. Oke, itadakimasu ini maksudnya perkataan yang kita gunakan apabila kita ingin menjamu selera, mau makan itu. Sebelum makan bagi orang Jepang mereka akan menggunakan perkataan itadakimasu. Itadakimasu. Oke, contoh bila kita mau makan sesuatu, kita akan pegang dan kita akan maklumkan itadakimasu. Itu seperti kita berdoa. Kalau yang muslim itu berdoa sebelum makan ini ya. Bagi orang Jepang mereka mulakan dengan itadakimasu. Itadakimasu dengan merapatkan kedua-dua tangan, yang tangan kanan sama dengan kiri disatukan seolah-olah seperti orang Bali sembahyang begitu. Diletakkan di bawah dagunya dan diucapkan itadakimasu. Maksudnya itadakimasu itu adalah bersyukur kerana dapat menjamu selera. Bersyukur kerana ada makanan untuk makan. Jadi kita panggil itadakimasu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ittekimasu? Ittekimasu ini beza ya. Ittekimasu ini maksudnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh kalau minasang mau keluar daripada rumah. Okey, mau ke kantor, mau ke universitas, mau ke mana-mana aja. Bila minasang mau keluar daripada rumah aja, kita gunakan perkataan ittekimasu. Ittekimasu sebagai contoh, Oka-san saki ni ittekimasu. Ittekimasu. Okey, maksudnya ittekimasu ini saya pergi dulu ya. Itu gitu ya. Osaki ni saya pergi dulu ya, ittekimasu. Jadi kalau kita mau bilang sama teman-teman kita yang kita mau keluar daripada rumah, daripada mana-mana tempat bersama teman-teman, osaki ni ittekimasu, maka kita akan pergi. Osaki ni ya. Osaki ni kaerimasu. Itu ada perkataan balik kalau kita mau pulang, osaki ni kaerimasu. Okey, kita tambahkan perkataan osaki ni kaerimasu. Okey, sekejap ya, saya masukkan di sini. Okey, osaki ni ittekimasu. Osaki ni kaerimasu. Misalnya kaerimasu. Okey, ini dua perkataan ya. Osaki ni kaerimasu. Osaki ni ittekimasu. Tapi osaki ni ittekimasu ni kalau nggak mau digunakan nggak apa-apa, kita gunakan perkataan okasan ittekimasu. Okey, saya pergi dulu ya, Mak. Saya pergi dulu ya, Ibu. Okey, ittekimasu ini juga kita boleh gunakan untuk teman-teman. Sebagai contoh kita gunakan Kiki-san. Kiki-san ittekimasu. Maksudnya kita bilang sama Kiki-san yang kita mau keluar daripada tempat itu, daripada rumah itu. Osaki ni kaerimasu, maksudnya kita pulang dahulu. Osaki ni kaerimasu ataupun osaki ni shitsurei-shimasu. Ini kedua-dua perkataan ini mau maksudnya saya apa ya, pamit ya. Ada perkataan pamit ya. Saya pamit dulu. Ada perkataan pamit ya? Ada enggak perkataan pamit? Dego-san, Inga-san, ada perkataan pamit enggak? Pamit itu maksudnya apa ya? Pamit dalam bahasa Indonesia. Apa ya? Ada enggak orang nih? Ada orang enggak nih? Minasan, imasu ka? Agata-san? Ya.
Pamit itu apa ya di Indonesia? Pamit itu pulang. Pulang. Pulang ya. Oke, jadi maksud saya pamit dulu ada ya? Saya pamit dulu ada ya? Ada. Oke, jadi saya pamit dulu ini sama maksudnya dengan ini yang di atas ini, gitu. Oke, jadi ini adalah sama ini. Osakini karimas, maksudnya saya pulang dulu. Osakini shitsushimasu, saya pulang dulu. Ini maksudnya perkataan-perkataan yang kita gunakan, yang digunakan untuk kita mohon untuk pamit lebih dahulu. Sebelum teman-teman yang lain kita mau pulang duluan gitu. Jadi kita gunakan osakini shitsushimasu, ini yang paling polite. Ataupun kita gunakan osakini kaerimasu. Itikimasu ini kalau kita mau keluar ke kantor, keluar kemana-mana, kita gunakan kiki-san itikimasu, agata-san itikimasu. Maksudnya kita bilang namanya da agata, aghata-san itikimasu. Jadi bila perkataan itikimasu ini digunakan, ada jawabannya. Gimana mau jawabnya? Jawabnya adalah ittirashai. Ittirashai. Ittirashai ini silakan. Nah, gitu ya. Ittirashai. Ittirashai ini maksudnya pergi dan pulang semula gitu. Ittirashai, gitu ya. Ini kita gunakan itikimasu ittirashai. Oke. Jadi kalau misalnya kalau Aghata-san bilang sama ibu atau teman-teman, osakini itekimasu, maka yang mendengar itu belum menjawab ittirashai. Itu jawabannya. Jadi ini one set, itekimasu ini satu set dengan ittirashai. Oke, satu perkataan yang itekimasu akan sama dengan ittirashai. Ini dibilang, oke, dibilang ya. Dibilang ini jawabannya gitu, ittirashai. Oke, itikimasu jawabannya ittirashai. Nah, itu maksudnya dalam perbualan bila kita berkomunikasi dengan orang yang ingin keluar, pulang ataupun pergi ke menuju ke sesuatu destinasi. Osakini kaerimasu ini maksudnya mau pulang duluan, itu pamit dulu ya, mau pamit dulu, itu maksudnya osakini kaerimasu. Oke, bila kita mau pamit duluan gitu ya. Itu perkataan-perkataan yang biasa kita bisa gunakan dalam perbualan seharian. Oke, dua perkataan yang saya berikan, osakini kaerimasu dan osakini shireshimasu. Oke, itu perkataannya. Ini pun sama, bila pulang ke sekolah kita bisa bilang sama sensei, osakini kaerimasu, maksudnya saya pulang dulu ya sensei. Nah, gitu. Jadi, tapi jawabannya nggak ada itu ya. Hai dozo, begitu jawabannya. Nggak ada seperti kalau itikimasu tadi, kalau sebentar tadi perkataan itikimasu, jawabannya ittirashai. Menjawabnya ada ittirashai. Tetapi untuk osakini kaerimasu, ya nggak ada jawaban. Jadi dozo, jamata ashita, itu jawabannya. Jamata ashita, dozo, jamata ashita, itu aja. Nggak ada perkataan lain yang bisa kita keluarkan. Ini itikimasu maksudnya. Jadi osakini kaerimasu, saya pamit duluan, gitu kan. Osakini shireshimasu itu pun sama maksudnya. Dozo mata ashita. Bisa nggak, minasan? Bisa paham ya? Jelas ya? Dan ini perkataan jadi ulang yang sekali lagi ya. Ini perkataan untuk irashaimase. Irashaimase ini untuk kita to welcome people to come somewhere. So we say irashaimase, dozo irashaimase. Tapi kalau daripada luar negara datang ke negara kita bilang yokoso. Oke, itu yokoso Indonesia nih, yokoso Malaysia nih, yokoso Nihon nih, yokoso. Oke, kalau irashaimase ini berbeda. Oke, kita ada perkataan irashaimase dan irashai. Dan seterusnya itadakimasu. Itadakimasu ini perkataan yang biasa kita gunakan sebelum makan. Sebelum makan itu itadakimasu. Apa jawaban kepada itadakimasu? Oke, selepas bilang itadakimasu, kita akan bilang gochiso sama deshita. Ini perkataan maksudnya syukur saya sudah kenyang. Gochiso sama deshita. Gochiso, saya panjangkan. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita.
Gochiso sama deshita. Itadakimasu. Itadakimasu itu sebelum makan, gochiso sama deshita itu selepas makan. Setelah habis makan, selesai makannya, gochiso sama deshita. Itu bisa. Tapi gochiso sama deshita ini minasang, kita bisa juga bilang sebagai contoh ya. Sebagai contoh, Agatha-san belikan makanan untuk Lestari-san. Dan ataupun Agatha-san bayarkan makanan untuk Lestari-san. Maka Lestari akan bilang gochiso sama deshita. Maksud terima kasih karena memberi saya makanan. Nah, gitu ya. Gochiso sama deshita itu juga boleh digunakan. Ya, itu itadakimasu dengan gochiso sama deshita. Oke, ittekimasu dan itterashai. Kata khususnya osaki ni karimasu ataupun osaki ni shitsui shimasu. Kalau dilihat foto di sini ya lebih kepada osaki ni karimasu. Osaki ni karimasu. Ini udah mau pulang daripada sekolah, mau pulang ke rumah, osaki ni karimasu. Itu bisa kita bilang sama guru-guru kita. Oke, sebagai ini contoh, ini kita boleh gunakan itterashai ataupun ittekimasu. Oke, bilang sama ibunya saya mau ke kantor dulu ya Bu, ittekimasu. Ibunya bilang itterashai. Ya, silakan. Itu maksud perkataan yang kita belajar pada hari ini. Oke, minasan gimana? Bisa paham nggak? Bisa paham nggak? Bisa, Sensei. Agatha aja. Paham, Sensei, paham. Septian. Ya, Sensei. Lama betul nggak ketemu sama Sensei ini ya. Lah, iya ya. Septian sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Nah, sehat-sehat aja ya. Oke, kalau di sini orang Jepang dia akan ada perkataan ohisashiburi. Sashiburi. Sashiburi maksudnya kalau kita udah lama nggak ketemu teman-teman kita gunakan perkataan hisashiburi. Hisashiburi desu ne. Desne itu maksudnya udah lama ya nggak ketemu gitu. Udah lama ya kita nggak bertemu, itu kita panggil hisashiburi desu ne. Hisashiburi desu ne. Minasan bisa guna perkataan ini sama teman-teman yang udah lama nggak bertemu gitu ya. Sebagai contoh, kalau Agatha-san udah lama nggak ketemu sama Kiki-san contoh. Oke, berbulan-bulan nggak ketemu. Maka Agatha-san bilang, Kiki-san, hisashiburi desu ne. Maka udah lama ketemu ya gitu. Begini kata hisashiburi. Apa jawabannya? Jawabannya sama. Jawabannya tetap sama. Oke, ini soalnya, ini soalannya, ini panggil soalan ya, tanya. Ini yang tanya. Oke, ini tanya dan itu adalah jawab. Jawabnya sama. Jawabnya nggak beda. Oke, jawabnya masih lagi sama, yaitu kita gunakan perkataan. Jawabnya adalah hisashiburi desu ne. Sama. Oke, jawabnya hisashiburi. Ya, jawabannya sama aja. Tapi minasan, kalau baru ini kita menyambut tanggal Januari kan, saya sudah bilang sebenarnya kalau kita menyambut tanggal Januari ada satu ucapan khusus yang orang Jepang gunakan sebagai tanda mereka mengucap untuk tahun baru. Oke, untuk tahun baru ini kita ada satu perkataan yang khusus kita gunakan, yaitu kita gunakan perkataan akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Ini perkataan yang kita berikan apabila mengucap selamat tahun baru. Akemashite omedetou gozaimasu. Ataupun kita boleh gunakan perkataan Shinnen. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Maksud tahun baru, selamat tahun baru. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Tapi orang Jepang ini perkataan Shinnen ini biasanya digunakan sehingga tanggal 15 Januari aja. Supaya itu udah nggak digunakan lagi Shinnen itu. Oke? Jadi Shinnen akemashite omedetou gozaimasu, selamat tahun baru. Maksudnya Shinnen akemashite omedetou gozaimasu kita gunakan untuk ucapan selamat tahun baru. Oke, maksudnya selamat tahun baru. Ya, ini kita ucapkan kepada teman-teman kita atau sesiapa aja. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Ja, minasai, imakara yonde ikimashou. Kita akan sama-sama membaca perkataan-perkataan yang telah Sensei tuliskan.
Minasan baca ya bersama-sama sensei ya. Oke, kita pergi perkataan irashaimase ya, sama-sama baca ya. Irashaimase, dozo. Irashaimase, dozo. Irashaimase. Hai. Irashaimase, dozo. Hai, dozo irashaimase. Dozo irashaimase. Dozo irashaimase. Hai, yokoso. Yokoso. Hai, Indonesia ni yokoso. Indonesia ni yorokoso. Bukan yorokoso, yokoso. Oke, Malaysia ni yokoso. Malaysia ni yokoso. Hai, Nihon ni yokoso. Nihon ni yokoso. Ya, oke, betul ya. Itu maksudnya selamat datang. Ya, itadakimasu. 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 Itadakimasu itu kita gunakan sebelum makan ya. Selepas makan apa ucapannya? Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Silakan. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita ya. Itu selepas makan kita ucapkan gochiso sama deshita. Ya. Oke. And then kita gunakan perkataan ittekimasu. Dozo. Ittekimasu. Sekali lagi ittekimasu. 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 Oke, ittekimasu maksudnya kalau kita mau keluar kemana-mana ya, keluar dari rumah itu panggil ittekimasu. Kalau keluar daripada kantor itu bisa dibilang sama bos gitu ya. Ittekimasu bos, saya pergi dulu ya, bukan pulang ya, bukan pulang ke rumah. Kantor mau pergi ke apa itu ke rapat yang lain gitu, di tempat lain. Maka bilang ittekimasu gitu ya. And then kalau kita pulang, kita akan bilang Nasang ada ya? Kalau kita pulang kita gunakan perkataan tadaima, tadaima itu ya, tadaima. Tadaima itu maksudnya kita udah pulang gitu. Tadaima, tadaima, tadaima. Tadaima. Nah, tadaima itu berarti bila kita pulang ke rumah, biasa kalau orang Muslim assalamualaikum gitu ya. Kalau orang Jepang dibilangnya tadaima. Nah, itu orang Jepang akan bilang tadaima. Jawabannya adalah apa ya? Okaeri. Nah, okaeri nasai. Okaeri nasai. Nah, itu maksudnya kalau kita pulang ke rumah. Yang bertanya itu yang bilang tadaima, saya sudah pulang. Jawabannya okaeri nasai. Okaeri nasai. Saya tulis sekarang nanti nggak tahu itu. Nanti nggak nampak ya. Misalnya nggak jelas nanti ya. Tadaima itu P-nya bersama okaeri. Oh, tadaima. Okaeri nasai. Nah, ini kita gunakan untuk dua perkataan apabila kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah ataupun kalau kita ke rapat yang diminta oleh Bapak Rektor, pengarah. Oke, sebelum pergi kita akan sebelum ke rapat kita bilang ittekimasu. Tapi bila pulang daripada rapat kita bilang tadaima, saya sudah pulang. Tadaima. Jawabannya adalah okaeri nasai. Oh, saya sudah pulang. Ini jawabnya. Oke, ini jawabnya. Ini tanya. Ini tanyanya ini bilang ini. Dibilangnya tadai bukan tanya, bilang gitu. Bilang tadaima, jawabnya okaeri nasai. Nah, ini perkataan yang kita gunakan dalam perbualan ataupun dalam ucapan-ucapan seharian. Oke, kalau kita gunakan ittekimasu, maksudnya saya pergi dulu. Itterashai, maksudnya silakan, gitu ya. Dan then kita gunakan perkataan osaki ni kaerimasu. Osaki ni kaerimasu, saya pulang duluan ya. Itu juga perkataan yang kita gunakan. Dan osaki ni shuishimasu, saya pulang dulu, saya pamit dulu. Itu perkataannya. Oke, minasang ikut apa yang sensei bilang ya. Oke, Agatha saja yang ada sama Septian ya. Lain nggak kedengaran suaranya ini. Gochiso sama deshita. Hai dozo. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita.
sama desta. Nu sampai mas ya. Gochiso sama desta itu maksudnya terima kasih, bersyukur karena kita sudah makan gitu ya. Gochiso sama desta. Itadakimasu. 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 Itadakimasu ini kita gunakan sebelum makan. Itadakimasu. Selepas makan kita ucapkan gochiso sama desta. Gitu ya. Jadi minasan ikut sensei ya. Itadakimasu. Itadakimasu. Gochiso sama desta. Gochiso sama desta. Itadakimasu. 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 Kasang itadakimasu. Okasang itadakimasu. Ikisang itadakimasu. Ikisang itadakimasu. Agata-sang itadakimasu. Akata-san itadakimasu. Oke, jawabannya itterashai. 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 Oke, dan kita ada perkataan osaki ni kaerimasu. Osaki ni kaerimasu. Maksudnya saya pulang dulu, osaki kaerimasu ya. Dan osaki ni shitsurei shimasu. Osaki Osaki ni kairishimasu. Sekali lagi, osaki ni shitsurei shimasu. Osaki ni kairishimasu. Oke, itu maksudnya juga saya mau pulang dahulu. Oke, next lihat perkataan tadaima. 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 Okaerinasai. 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 Oke, pulang ya. Dan seterusnya, hisashiburi desu ne. Hisashiburi. Hisashiburi desu ne. Hisashiburi. Oke, jawabnya apa jawabnya? Hisashiburi. Hisashiburi. Tapi kita akan perkataan des di belakang, hisashiburi des. Nah, itu antara perkataan-perkataan yang minasang bisa pelajari pada hari ini. Oke, ini ada ucapan selamat tahun baru ini ya, udah masuk bulan Februari ya. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Silakan minasang. Shinnen akemashite. Gozaimasu. Gozaimasu. Shinnen akemashite. Shinnen akemashite. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Nah, sekali lagi ya. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Shinnen akemashite. Omedetou gozaimasu. Ah, itu betul. Oke, ini perkataan-perkataan yang minasang bisa faham dan ingat untuk kita gunakan dalam seharian ya. Tadaima, okairinasai, itadakimasu, gochiso sama desta. Itu antara ucapan yang biasa digunakan. Minasang yoroshi desu ka? Oke tak? Kita nggak perlu belajar lama-lama ya hari ini ya. Bisa paham nggak? Wakarimashita, Sensei. Wakarimashita. Nusa, terima kasih ya. Sensei mohon maaf ya, Sensei udah lama nggak bikin kuliah bersama anak-anak siswa semua. Karena Sensei sekarang ini begitu repot sekali. Udah tukar, Sensei bertukar ke another department. Okay, faculty lain. Dan also Sensei involved in other things, juga terlibat di beberapa acara lain yang menyulitkan untuk Sensei membuat kuliah kita bersama-sama. Namun Sensei akan cuba bermula daripada minggu ini untuk kita berikan kuliah. Sensei mohon maaf kerana masa yang sangat-sangat tidak dapat Sensei elakkan ya. Begitu masanya begitu too pack, sangat-sangat repot. Ya, tapi insya-Allah bermula pada hari ini Sensei akan cuba berikan sedikit waktu untuk belajar bersama anak-anak. Ya, bisa ya. Jadi itu aja daripada Sensei untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi minasang. Jamata. Jamata. Bye bye. Jamata, Sensei. Arigatou. Iya, bye bye.